mengganggu tempat ini? Kenapa Anda mengganggu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CPM, salam mistis, salam FKPPAI. Jadi di malam tahun baru ini kita hanya seksi tanya jawab tentang agama, juga tentang keilmuan bersama guru saya Ki Samsul Arifin, di mana beliaulah yang membimbing kita di dunia spiritual. Jadi beliau ini adalah tempat kami menimba ilmu, juga tempat kami bertanya di bidang agama, juga tentang keilmuan. Jadi di sini ada Kang Roso, saya sendiri, juga ada Ki Guru kami Ki Samsul Arifin. Sambil diminum, dimakan, merokok sambil minum kopi. Tiga kamera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, sahabat, semakin bertambahnya tahun, maka semakin bertambahnya umur ya. Di sini kita meski sadar, meski lebih meningkatkan ketakwaan ya, semakin tinggi umur seseorang, maka seluruh anggota tubuh kita juga semakin lemah. Di sini mungkin hanya sesi tanya jawab ya. Tergantung apa yang jadi pertanyaan nanti akan kita saring dulu. Pokoknya entah apa yang akan ditanyakan lah, atau yang mau kita bahas nanti itu seperti itu. Oke, saya mau cek kameranya dulu sebentar. Silahkan ditanya, langsung aja tanya-tanya. Sebetulnya yang saya tanyakan tuh tentang spiritual, penarikan pusaka, benda-benda pusaka, benda yang berasal dari alam gaib gitu. Semoga nanti Ki Guru bisa menjawabkan, bisa menjabarkan apa yang jadi ganjalan atau unek-unek kita selama ini. Pertanyaannya apa, Mas? Gini loh Ki, saya tanya sama Ki Guru. Tadi saya ngobrol sama Sugeng, yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya penarikan benda pusaka, benda yang berasal dari alam gaib gitu loh Ki. Apa nampaknya kok nengok-nengok di apa itu kok begitu mudah, apa begitu loh Ki. Ya baik. Jadi begini ya Mas Roso ya. Setiap orang itu bisa melakukan, tapi tidak semuanya orang bisa melakukan. Setiap orang bisa melakukan, tapi tidak semuanya bisa melakukan. Ya. Jadi yang namanya basic seseorang itu berbeda-beda. Satu contoh, A dan B itu ikut satu perguruan atau padepokan. Di guru yang sama, di hari yang sama, di pelajaran yang sama, tapi nanti basicnya pasti berbeda. Ada yang basicnya itu lari ke pengobatan, ada yang basicnya lari ke praktisi, ada yang basicnya lari ke penarikan, dan ada basic-basic yang lain. Dan tidak semuanya basicnya itu sama, dan itu tergantung dari kemampuan orangnya tersebut, atau memang
arah orang tersebut tuh kemana arahnya, kemampuannya gitu. Oh gitu ya. Jadi orang itu nggak sama gitu lagi ya? Nggak sama. Walaupun yang kita pelajari keilmuannya sama Sama. dengan guru yang sama. Iya, sama seperti itu. Tapi basicnya bisa berbeda. Saya mempunyai satu alasan begini. Anggap aja A dan B itu belajar sama kita. Di hari yang sama, di bulan yang sama, si A dia cenderung lebih mantap di dunia pengobatan, sementara si B ini ternyata dia bisa melakukan seperti praktisi supranatural, yaitu memasukkan gaib ke dalam tubuh orang lain. Walaupun saya pernah belajar dan sekarang bisa mengajarkan hal itu, tapi untuk praktek saya sendiri tidak bisa. Bahkan murid saya ada yang bisa gitu loh. Saya nggak bisa, tapi apa yang saya ajarkan ke murid saya dia bisa gitu. Bisa melakukan seperti mediumisasi ya, dan lain-lain. Berarti intinya gini guru, apa yang guru berikan kepada kami, intinya kami harus menggali sendiri, mencari pengalaman-pengalaman baru di dunia spiritual dengan bimbingan guru. Tetapi nanti hasilnya mungkin nggak sama. Iya, persis seperti itu. Barusan ada yang lewat nih. Sekelebat dia terbang di putih. Kira burung. Belum Mas Raso tahu juga. Iya. Cepat sini tadi. Iya. Kira burung. Ya, jadi dia tetap basicnya bisa beda-beda. Ada yang sama-sama bisa penarikan, ada yang tidak bisa. Ada yang bisa sama-sama bisa jadi praktisi, ada yang tidak bisa. Ada yang sama-sama bisa jadi malah pengobatan, baik alternatif ataupun medis. Yang lain belum tentu bisa. Jadi ingat, kadang sesuatu yang kita inginkan itu belum tentu tercapai ya, belum tentu tercapai. Tapi Allah lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, sehingga Allah berikan kebutuhan itu terhadap kita. Jadi jangan mengeluh ya, sahabat. Apapun yang Anda pelajari dari padepokan manapun, dari perguruan manapun, jangan mengeluh tidak bisa ini dan tidak bisa itu. Tapi saya yakin pasti Anda mempunyai kemampuan yang saya sendiri tidak bisa. Lah, kemampuan itu gali sampai dapat, pelajari sampai benar-benar bisa. Lah, itu yang harus dikembangkan. Intinya seperti itu. Adapun proses penarikan yang ditanyakan sama Kang Suroso tadi ya. Iya. Ada banyak pertanyaan yang terlontar di komentar saya masalah hal penarikan benda gaib seperti batu, pusaka, ya, mustika ataupun pusaka, keris dan lain sebagainya. Nah, untuk penarikan ini, Ki, apakah penarikan harus memakai tenaga dalam? Ada yang seperti itu. Ki, gimana sih proses cara penarikan supaya bisa yang mudah dan aman? Banyak pertanyaan-pertanyaan di komentar YouTube kita yang menanyakan seperti itu, menanyakan hal-hal penarikan, bagaimana gitu. Sebenarnya untuk penarikan ini cukup simpel. Siapapun nggak harus belajar tenaga dalam, tapi hanya zikir ya, dengan zikir saja pun sebenarnya bisa. Tapi ingat, dan itu harus didawamkan dulu. Dan juga tidak semudah itu, sahabat. Tidak semudah itu. Semuanya itu harus melalui proses pembelajaran dan praktek-praktek di tempat-tempat yang memang ada bendanya. Nggak semuanya tempat itu mengandung benda. Tidak semua tempat itu ada bendanya. Dan kita harus tahu memang tempat-tempat yang ada bendanya dan tempat-tempat yang tidak ada bendanya. Adapun bagaimana merasakannya, bagi yang tidak mempunyai tenaga dalam itu biasanya dia nggak bisa merasakan apapun, ya, nggak merasakan apapun. Tapi bagi yang mempunyai tenaga dalam, biasanya dia ada vibrasi dengan gelombang yang sudah ditentukan. Artinya yang ditentukan di sini
tergantung dari frekuensi yang dia miliki. Sejauh mana frekuensinya, nah di situ dia bisa mendeteksinya. Rasanya tidak jauh beda dengan benda yang diisi di asma, kemudian diletakkan di tempat yang kita tidak tahu, kemudian kita mendeteksi di mana titik energi tersebut. Sama seperti itu, cuman sedikit ada perbedaan, yaitu ada aliran listrik. Kalau benda gaib itu biasanya ada aliran listrik. Adapun pembelajarannya, pertama harus sering mendawamkan ayatnya, ya. Yang kedua, kemudian dipraktekkan di lapangan. Berhasil dan tidak berhasilnya itu urusan nanti. Yang penting belajar dulu supaya dapat pengalamannya. Sebab pengalaman itulah yang nanti akan menjadi guru kita. Di mana kenanya, di mana salahnya. Jadi seperti itu ya sahabat. Dulu saya juga cukup lama sih untuk mempelajari ilmu penarikan ini. Jadi nggak mudah ya, memang benar-benar sulit. Memang harus mempunyai hati yang bersih sehingga bisa merasakan hal-hal yang lembut atau hal-hal yang mustahil di luar. Amalan udah banyak, begini udah banyak, tapi masih ada syirik, dengki, iri, itu juga akan menyulitkan ilmu tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Intinya seperti itu. Memang harus bersih ya, harus bersih. Intinya seperti itu. Terus ini kan pusaka, ini pusaka leluhur. Terus apakah ada bedanya ketika kita ingin merasakan suatu energi, ini pusaka dengan mustika, itu bedanya di mana? Tidak jauh beda. Misalnya kita cek, oh ini pusaka atau ini mustika. Iya, tidak jauh beda ya. Rasanya tidak jauh beda. Cuman kadang orang bisa membedakan itu karena dia bisa merasakan dalam hatinya gambaran, oh ini bentuknya pusaka, oh ini bentuknya mustika. Nah, untuk mendapatkan hal seperti itu harus rajin-rajin kita melakukan meditasi ya. Meditasi itu ada banyak, ada meditasi pernapasan, meditasi kanuragan ya. Yang di sini saya maksud adalah meditasi ketenangan untuk membuka kepekaan kita. Hidung, telinga, mata, indera perasa, penciuman, itu mana yang paling peka? Ya. Di antara salah satu yang peka, contoh hidung, dia akan bisa mencium bau yang aneh, bau yang asing, dan bau yang bukan berasal dari alam nyata ya. Dan tentunya hati juga akan aktif dengan sendirinya. Mata yang akan apabila mata yang nantinya akan lebih tajam, hidung nggak tajam. Nah, di saat mata ini tajam, dia akan bisa melihat ya. Dan hati ini juga otomatis dia juga akan terbuka. Telinga gitu ya, iya, connect. Begitu juga dengan telinga ya. Telinga dia bisa merasakan suara, getaran, maka hati juga otomatis dia juga akan terbuka. Yang pasti selalu belajar untuk lebih tenang, belajar untuk lebih merasakan kesunyian, supaya kita bisa merasakan hati kita sendiri, supaya kita bisa melihat cerminan dari alam, komunikasi dari alam ke hati kita. Gimana ya bilangnya ya, kayak gitu, paham ya, kira-kira paham lah ya. Agak bulat sih ngomongnya. Sambung rasa. Nah, seperti itu. Memang kalau ngomong aku banyak bla bla bla, kadang saya sendiri nggak paham. Ya Jawanya. Jadi terus ini juga jadi pikiran saya gitu. Ketika seorang paranormal mewujudkan suatu pusaka, apakah pusaka tersebut itu langsung dengan warangka, dengan gagang, atau telanjang, atau ini yang di sini kan semua ada rangkanya nih. Gitu. Isinya aja gitu. Oke, baik. Di sini saya jawab ya. Untuk sesi penarikan pusaka, ini khusus untuk penarikan pusaka.
keris ya, atau gaman kalau orang Jawa bilang gaman. Jadi kebanyakan itu memang tidak ada warangkanya, alias telanjang, belum ada gagangnya, belum ada warangkanya. Nah, bisa dikatakan demikian itu sebab pusaka itu sudah raib entah beberapa tahun yang lalu, mungkin gagangnya sudah lapuk, udah rusak, dimakan tahun. Begitu juga dengan warangkanya, wallahu a'lamu bishawab. Cuman tapi kebanyakan yang saya lihat itu memang tidak ada warangkanya. Adapun ada, nah, seandainya pun ada, wah itu saya nggak bisa ngomong lagi ya. Tapi kalau cincin, tidak semuanya itu hanya batunya. Terkadang ada juga embannya, ada juga rumahnya. Itu kalau cincin. Sebab saya pernah melakukan penarikan waktu itu di Siak Besar. Waktu saya coba tarik, itu ada cincin, batunya dapat sama rumahnya, sama warang apa namanya, ring ya, ada embannya, dan embannya itu terbuat dari emas murni. Kayaknya dulu itu pernah dimiliki oleh anak-anak pada zaman dulu ya, wallahu alam. Saya pernah seperti itu. Tapi kalau batunya saja itu lebih banyak saya narik, itu batunya saja, tidak ada embannya. Dan batu tarikan itu memang rata-rata itu tidak bagus bentuknya, coraknya, karena itu pembuatan pada zaman dahulu ya. Ada satu dua atau beberapa yang bagus, karena memang itu biasanya memang dipakai oleh bangsa jin, biasanya seperti itu, karena bangsa jin menyukai barang-barang klinik atau yang berkilau-kilau seperti itu. Terus yang membedakan ini guru, ini kan ada dua jenis keris nih. Mohon maaf, ini bentuknya berbeda. Apakah dari bentuk ini ada ciri khas masing-masing dari mana dia berasal, atau dari prasasti yang berbeda, atau gimana Prasasti maksudnya? Yang berbeda. Ya maksudnya kayak Majapahit berbeda, atau ya. Jadi saya kurang memahami sih, cuman dulu kata mbah-mbah saya dulu, kalau untuk gagang yang seperti itu memang ciri khas Jawa, ciri khas Jawa ya. Baik Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat mungkin seperti ini. Kalau untuk bentuk sih saya kurang begitu mendalami, memahami. Cuman kemungkinan ya seperti itu. Sebab di Indonesia ini di beberapa daerah itu banyak jenis keris, jenis bentuk warangka ya. Ada yang model lurus, ada yang model seperti ini ya. Ada yang keris dari kerajaan Melayu, ada juga keris dari kerajaan Jawa. Jadi seperti itu ya sahabat ya, itu yang saya tahu ya. Mungkin kalau salah ya mohon dimaklumi, karena saya bukan ahli keris ya, jadi seperti itu. kalau rokok saya tahu, saya rokok bisa membedakan. Yang nanya siapa? itu coba langsung. Saya pengen tanya itu apa itu Guru? Nah, ini betulnya terbuat dari kuningan atau apa ini? Yeah. Saya pengen tanya ini. Atau lambang apa gitu loh Guru? Oke, baik. Mungkin saya jawab setahu saya saja ya, karena untuk lebih detailnya saya juga kurang paham. Ini adalah bentuk trisula kembar, dan ini saya dapat pemberian ya dari sahabat saya yang di Cirebon, namanya Kang Deni. Assalamualaikum Kang Deni, apabila melihat video saya, ini pemberian Kang Deni masih saya simpan. Dan Kang Deni ini sangat erat dengan Ki Elang Jana, itu juga sahabat saya. Assalamualaikum Ki Elang Jana, saya sapa semualah sedulur CPM. Assalamualaikum juga Kang Tubagus, assalamualaikum Kang Asep, Kang Yatono, dan semuanya ya semuanya tanpa terkecuali, semuanya saya sapa aja ini sambil sesi tanya jawab menjelang acara menjelang tahun baru ya. Di sini saya ingin menghimbau seluruh CPM
semakin bertambahnya tahun kita harus semakin bertambahnya ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Adapun pembelajaran supranatural itu juga ditingkatkan, spiritual juga ditingkatkan, karena keuntungan bagi kita sendiri sih ya, insya Allah seperti itu aja sih intinya. Terus kita harus sadar, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, kita semakin bertambah 2 warna rambut kita, semakin lemah fisik kita, umur semakin ya, berkurang. Umur semakin berkurang. Itu menandakan bahwasanya semakin banyaknya warna dan semakin banyaknya kejadian dalam fisik kita, itu harus semakin banyaknya kita bertaharub, beribadah, terus kemudian banyak-banyak mengingat Allah, intinya seperti itu. Sebab semakin lemahnya kita apabila semakin lupa diri kita, itu bahaya banget. wis tuwek ora sadar-sadar. Ini yang saya bingung ini. Ini sama-sama keris, tetapi dengan bentuk yang berbeda. Ini ada yang lekuk-lekuk dan ini ada yang lurus. Ini menandakan seperti pertanyaan tadi sih, menandakan asalnya atau menandakan apanya dengan 2 keris yang bentuknya berbeda. Seperti yang saya katakan tadi, saya nggak paham tentang keris. Cuman saya pernah waktu itu bertanya kepada seseorang sepuh ya sepuh, bukan sepuh dalam ahli sejarawan, tapi sepuh karena memang sudah umur. Jadi saya tanya sama beliau, apa sih kalau yang lurus itu apa namanya, kalau yang bengkong itu apa namanya, yang lekuk-lekuk maksud saya. Kalau yang lekuk-lekuk itu katanya keris jantan. Kalau yang lurus itu betina. Nah, saya nggak tahu juga kata dia. Jadi makanya setahu saya cuman ini keris bagus gitu. Tapi kayaknya kalau jantan dia lurus. Ini jantan berarti lurus. Logika ya. Logikanya kalau jantan tuh lurus. Iya. Ya kan? Tapi melihat kondisi yang saat ini kita lihat, kebanyakan jantan tuh banyak yang belok-belok. Iya, banyak. Makanya pasienku banyak yang perempuan. Aduh. Jadi begini ya sahabat ya, tadi sore tadi ya kita lihat makam tuh ya. Iya. Nah, sore tadi saya lihat makam di salah satu perkebunan PT ya. Itu memang makam, termasuk makam tua lah, yang mana dulu makam itu kan datar dengan tanah, tapi makin tahun makam itu meninggi. Bukan makamnya yang meninggi, tapi tanah yang biasa datar itu dia surut, abrasi ya, dan makam itu nggak surut, makam itu tetap tinggi. Itu kalau tadi sore saya lihat, itu makam orang-orang pada zaman dahulu, yaitu orang yang ikut buka hutan untuk perusahaan. Itu yang saya flashback itu. Adapun namanya, dulu itu beliau dipanggil Mbah Moyo dan istrinya namanya Ismiatun gitulah. Itu istrinya, dan makamnya berjajaran di situ. Energinya cukup lumayan, cuman karena kita tadi kesana nggak bawa kamera, hanya pas kebetulan lewat aja ada makam. Selama ini kan saya nggak tahu juga di situ ada makam. Tapi kapan-kapan nanti sahabat-sahabat semua nanti akan saya tunjukkan makamnya nanti. Gitu ya, Mas Sugeng ya. Nggak apa-apa lah, nanti tunjukkan aja makamnya. Berarti dari jenis besi ini juga berbeda ya Guru ya? Iya, keris yang bagus, yang sepuh itu terbuat dari logam meteor, ya, campuran logam meteor. Ada juga yang besi aji, ada yang besi aji dicampur dengan logam meteor. Biasanya seperti itu. Pada zaman dahulunya dibuat itu dari bahan itu.
betul-betul teruji lah kekuatan bahannya ya, bukan ini ya, kekuatan iya, pilihan. jadi itu bahan pilihan, nggak sembarangan. Makanya bisa dibedakan keris yang baik itu dari proses pembuatannya itu terlihat halus, besinya juga terpilih pilihan, dan dia tidak mudah dibengkongkan, nggak lentur ya, nggak lentur. Kalau ada keris yang dibengkongkan dia bengkong nggak balik, itu nggak bagus, itu keris zaman now ya. Seperti itu. Tapi ada juga keris-keris yang apa itu udah zaman now itu Ki ya. Zaman dulu lah, sampai keropas-keropas macam mana tuh Ki, sampai keropos-keropos sampai tipis ya, gitu. Gampang sih jawaban saya itu, karena nggak dirawat. Nggak dirawat, dibiarkan aja gitu, udah termakan usia itu. Zaman now itu zaman baru lah kan. Zaman baru, zaman now. Alhamdulillah sahabat ya, ini membutuhkan skill yang sangat luar biasa ini. Ya memang pembuatan keris itu memang benar-benar diperhitungkan banget. Perhitungannya harus harus matang. Sahabat-sahabat bisa bertanya, atau mungkin yang tahu masalah keris bisa komentar di kolom komentar ya. Sebab saya untuk keris ini memang saya nggak mendalami, nggak tahu. Yang saya tahu adalah untuk belajar olah cakra prana aja. Jadi olah pernapasan dan zikir-zikir hikmah, insyaallah seperti itu. berdiri. Jadi bisa dikatakan kita memiliki pusaka-pusaka ini untuk melestarikan budaya leluhur atau gimana itu Guru? Itu udah pas banget. Jadi kita tidak boleh mengimani seperti nilai ibadah kita itu mengimani selain daripada Allah ya. Kalau sekedar sebagai simbolis, kemudian koleksi, itu sangat bagus ya, boleh ya, diperbolehkan, tapi kita jangan sampai meyakini atau mengimani isinya atau kodamnya bisa memberi manfaat kepada kita, itu tidak boleh. Sebab sudah jelas-jelas di situ, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sendiri telah memerintahkan pada kita semuanya supaya jangan mengabdi atau menyembah selain daripada Allah. Kita meyakini aja kalau nggak ada keris, mungkin saya akan begini begono. Itu tidak boleh, tidak boleh. Jadi seperti begini ya sahabat, ya bukan merendahkan keris, sebagai gambaran gampangnya, keris dengan pedang itu tidak jauh beda, sama-sama senjata. Ada yang lebih sepuh lagi, ada yang lebih ampuh lagi umurnya, tuanya, ya, yaitu adalah pedangnya Rasulullah gitu loh. Jadi intinya begini sahabat, jangan kita meyakini kekuatan daripada benda-benda pusaka. Pusaka itu adalah benda peninggalan yang kita harus jaga karena ini adalah warisan budaya leluhur kita. Intinya itu aja lah. Allah Akbar. Kaget. Saya mengutip kalimat guru tadi, yang namanya pusaka itu adalah peninggalan leluhur. Berarti bukan hanya keris atau mustika. Banyak satu ya? Contoh lain, peninggalan mbah kita seperti baju buyut kita yang ditinggalkan turun-temurun, apakah bisa disebut pusaka? Bisa. Apapun yang jadi peninggalan leluhur kita itu disebut pusaka. Tapi baju bukan tergolong pusaka senjata, bukan senjata ya. Nah, intinya pusaka peninggalan. Pusaka peninggalan. Pusaka peninggalan itu tidak harus senjata atau keris. Tapi apapun
peninggalan-peninggalan leluhur itu disebut pusaka. Seperti di Siak ada namanya kampung pusaka. Itu bukan berarti di kampung itu banyak pusakanya, hasil dari kerajaan-kerajaan peninggalan dulu, bukan. Tapi memang gimana ya, kampung itu kampung peninggalan orang-orang pada zaman dahulu di masa kerajaan, untuk apa namanya, kalau umpamanya ada penjajah masuk, dia langsung menghadang di kampung itu. Apa namanya itu? Benteng lah, seperti benteng gitu. Gerbang. Seperti ya, termasuk ya benteng, tapi bukan benteng ya. Ya perkampungan. Lantaran kita waktu itu penjajah nggak masuk-masuk, lama nggak masuk-masuk, akhirnya orang itu membuat kampung di situ sampai meninggal, artinya sudah habis umur. Nah, kemudian lama nggak pernah diambah tempat tersebut, sehingga sekarang dibuka lagi, dijadikan perkampungan, maka disebut kampung pusaka. Pusaka yaitu kampung peninggalan orang-orang pada zaman dahulu, seperti itu. Berarti dahulunya ada kampung, lama nggak aktif perkampungan, dan sekarang dihuni lagi, mungkin gitu. Dihuni lagi. Ya. Begitulah ya mungkin. Cara ngomongnya saya yang kurang pas kadang. Makanya kemarin ada sahabat saya, termasuk subscriber kita, di komentar, untuk pembicaranya mohon diatur gitu. Saya nggak bisa gitu, sebab saya kalau buat video itu tanpa ada settingan harus pakai naskah itu enggak. Jadi settingan dialog tuh nggak ada, langsung aja gitu. Jadi intinya yang terpenting itu, kalau ada pertanyaan isi aja di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Itu penarikan gitu, terus di sedianya ya, apa nih dupone apa? Iya boleh. Enggak apa-apa ya. Nggak usah pakai dupa lah. Iya, dupa itu bisa itu. Kalau sahabat saya ini, dia kalau mau ngambil energi itu biasa dia itu dipancingnya pakai dupa ya sahabat ya. Karena memang mungkin kemampuan dia di situ, kalau nggak pakai itu dia nggak bisa memanggil energi. Seperti yang guru sampaikan tadi, basic kan berbeda guru. Kan pas toh, basic kan berbeda. Iya. Ada yang pakai minyak, ada yang pakai dupa, ada yang pakai bunga-bunga. Kalau saya sih nggak biasa makai itu ya, nggak pernah sih makai itu, plong-plongan aja. Jadi batin sama pikiran aja, fisik dikonsentrasikan, nyatu, mana yang mau ditarik, mana yang mau diundang. Insya Allah jika Allah menghendaki ya insya Allah hadir gitu aja gitu. Kalau saya ini nampaknya udah mau hujan ya sahabat ya, Udah angin-angin ya. udah angin-angin Dulu lah. Dari dulu. Oke, kita coba penarikan di mana nih. Saya mau coba praktek, bukan praktek ya. Saya coba mau menarikan. Tadi ada makam yang di sana, yang sore tadi saya datangi sama Kang Sugeng ya. Saya mau coba undang, mudah-mudahan berhasil. Kita coba. Pakai dulu videonya kan. Langsung aja, pokoknya video jangan dimatikan. Center. Ya, center ini. Ini apa? Korek Jawa. Baik sahabat, karena waktu sudah malam, kita akan mencoba apa itu? Karena berhubung udah mau hujan ya sahabat ya, jadi saya mau coba untuk penarikan aja. Mudah-mudahan berhasil. Ini adalah di Samsul Arifin. Coba dicek loh. Dicek ke kamera coba.
Nggak apa-apa, Tet. Nah, kosong ya. Kosong ya. Ini coba menarikan benda pustaka yang tadi di makam. Mas Rus ambil air segayung. Siapin air dah. Bentar ya. Dapat mau menunjukkan benda dari alam gaib, kemudian terakhir Pegang. alhamdulillah putus. Ini masih panas ya. Mantap. Ya, tunggu. Ingat di guru. Sampai menangis.
Cuman tadi guru, saya merasakan kehadiran sosok seperti harimau, guru. Harimau? Lamat-lamat. Kang Sugeng, sahabat, Kang Sugeng merasakan ada kehadiran sosok harimau. Saya melihat seperti kakek-kakek ya, seperti kakek-kakek, tapi pakai pakaian adat Jawa. Kayak menyampaikan sesuatu sih, cuman saya kurang peka ya, saya kurang peka apa yang disampaikannya tadi. Kita bawa sana dulu ya. Itu rekamnya. Jadi begini ya sahabat ya, tidak mudah sih sebenarnya melakukan penarikan. Tapi kalau sudah bisa sekali, insya Allah untuk kedepannya akan mudah ya. Saya nggak mengatakan lebih mudah, tapi insya Allah akan mudah. Jadi proses lamanya ya seperti pemirsa sendiri melihat proses saya melakukan penarikannya. Jadi nggak mudah seperti yang kita bayangkan. Wah begini langsung dapat, nggak bisa seperti itu. Padahal jauh ya Ki ya, berapa kilo ya, dari sekitar 10 kilo ya Ki, ada Ki ya? Yo lewat toh yo. Lewat 10 kilo ya? Lewat. Kita sambil di dalam ya, karena udah turun hujan. Di pause dulu ya sahabat ya. Yuk ke dalam aja, kemas-kemas. Oke, jadi gitu ya sahabat ya. Saya lanjutkan lagi. Jadi tidak mudah untuk melakukan penarikan. Memang harus dibutuhkan kesabaran dan harus rutin dilatih. Insya Allah kalau Anda yakin, kalau kita yakin semuanya itu bisa terwujud. Tapi kalau nggak yakin, masih setengah-setengah, ya sulit untuk mewujudkan sesuatu yang kita inginkan sendiri. Jadi kekuatan keyakinan dan kekuatan rasa itu memang harus benar-benar dilatih ya, harus dilatih juga. Seperti kawan-kawan tadi, Kang Roso sama Kang Sugeng tadi, apa yang dirasakan saat saya melakukan proses penarikan tadi? Ya kalau saya merasakan cuman gak nampak sosoknya, nampaknya ini yang mau diambil apanya itu pusakanya atau mustikanya, namanya kok rasanya kok marah aja, mau marah itu gimana gitu, rasanya gitu kok mau marah nampaknya, ini mesti nggak boleh gitu. Nah itu makanya tadi kan seperti ada benturan energi gitu lagi ya. Ya saya sempat mual, duduk ya sahabat ya, saya sempat mual, maaf cakapnya mau keluar tapi nggak bisa gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah netral. Jadi memang nggak, ya sebentar ya saya ulang lagi, nggak mudah ya sahabat untuk melakukan penarikan. Memang harus dibutuhkan benar-benar yakin ya, ekstra energi, ekstra keyakinan lah. Benturan mungkin Mas Roso merasakan? Kalau saya nggak ada benturan, namanya mau bentur ke kaki gitu loh. Oh gitu. Nah, gitu cuman rasa tiba-tiba kok agak marah gitu ya. Iya, mulai tadi itu namanya kok ini kok
marah sama kan gitu. Nah itu perasaan saya begitu. Kalau Kang Sugeng dia merasakan seperti ada sosok harimau yang datang. Saya sih nggak merasakan, tapi saya seperti melihat ada sosok kakek-kakek ingin menyampaikan sesuatu, cuman saya mungkin nggak peka, saya mungkin nggak connect mungkin gitu. Ada sih sesuatu yang mau disampaikan, cuman saya nggak connect. Terus kemudian setelah merasa sudah dirasa cukup, saya coba tarik aja energinya, saya padetin, saya mohon kepada Allah untuk bisa mewujudkan. Alhamdulillah wujud ya sahabat ya. Batu merah bening ya tembus. Ya mungkin itu ya sahabat ya. Silahkan bertanya apapun, bertanya apa saja di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Mungkin sampai situ aja dulu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya. Kang Sugeng udah cukup? Sudah cukup. Yaudah sampai situ aja. Saya himbau kepada kita semua ya, sahabat-sahabat semua. Mari kita lebih mendekatkan diri kepada Allah lagi. Ini sudah banyak sih tanda-tanda ya, tanda-tanda akhir zaman ya. Terus kemudian kita juga sudah semakin hari semakin lemah, semakin hari semakin tua, semakin hari kita semakin tidak berdaya. Makanya semakin hari juga kita harus semakin sadar, intinya itu aja. Dimana kita tidak boleh melakukan hal-hal yang salah ya. Intinya kita harus introspeksi lah dari diri kita sendiri. Terus jangan sampai memutus tali silaturahmi, kemudian jangan sampai ada sifat dengki, iri, ujub, takabur, terus merasa dirinya itu udah hebat, mampu sehingga mencemooh orang lain. Itu tidak dibenarkan. Mungkin itu aja sih yang perlu saya sampaikan. Tiada daya dan tiada kekuatan yang besar di dunia ini melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Ki Samsul Arifin bersama Kang Suroso dan Kang Sugeng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.